Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kami melanjutkan dialog dengan Pak Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi. Selamat pagi Pak Kasat. Tadi kita sudah mendengarkan dari pakar viktimologi yang memang ada unsur-unsur kebiasaan melakukan tindakan kekerasan kepada bawahan. Nah, apakah dari hasil penyelidikan polisi ini juga menemui unsur-unsur tersebut dalam keseharian dari pelaku, Pak? Oke, dapat saya jelaskan terkait keseharian dari tersangka ini bahwa memang didapatkan tersangka ini mungkin dapat dikatakan arogan terhadap bawahan atau yang mana di sini yaitu supir, pembantu ataupun korban sendiri. Nah, sehari sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut, itu tersangka ini sempat mengumpulkan pembantu, supir, dan satpamnya, Mbak, untuk diingatkan bahwa jangan sampai melaporkan kembali kalau misalkan saya pulang malam, seperti itu. Baik. Namun jika dikumpulkan apakah selain tindakan yang kemarin yang akhirnya berujung hilangnya nyawa korban, apakah sebelumnya juga sempat melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada bawahannya, Pak? Kalau dari laporan karyawan-karyawannya. Oke. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya pernah memang ada untuk tindakan fisik maupun psikis terhadap para bawahannya atau pembantunya. Nah, mungkin dapat saya tanggapi juga. Ya, nah mungkin ada hal yang menarik yang tadi dari Profesor yang viktimologi tadi terkait bahwa memang ini ada pasal yang bisa kita terapkan terkait pasal 340 yaitu berencana. Apakah ini perbuatan ini berencana ataukah memang pada saat itu juga? Nah, ini cukup menarik juga di dalam dalam kasus ini bahwa memang sebelumnya tersangka ini sempat membeli sajam atau pisau yang digunakan untuk dilakukan perbuatan tindak pidananya itu. Jadi ada kemungkinan ada penambahan pasal di dalam kasus ini. Demikian, Mbak. Berarti ada persiapan terlebih dahulu begitu ya, Andi Kumala ya, dan juga Pak Kasat ya. Kapan Pak dibelinya dari senjata tajam ini? Berapa hari sebelum kejadian? Kalau yang kita dapatkan ini sehari sebelum, itu sekitar pukul 20.05. Nanti mungkin kita akan lebih dalamnya ke situ apakah ada unsur yang mengarah ke perbuatan berencana ini untuk kasus yang kita sedang hadapi. Ya, Pak Kasat, juga informasinya dari hasil tes urin ini positif mengkonsumsi narkoba. Apakah pada saat kejadian dibawa pengaruh obat-obatan atau memang secara sadar melakukan hal tersebut, Pak? Oke, mungkin terkait positifnya tersangka ini, memang dapat saya jelaskan bahwa sebelum kita lakukan pemeriksaan oleh penyidik, kita lakukan tes urin terhadap semua yang saksi-saksi yang kita bawa. Dan tersangka ini didapati bahwa positif Sinte. Dan setelah saya koordinasi dengan ahli terkait psikotropika maupun narkoba, bahwa Sinte ini akan terlihat positif hanya dalam waktu 1 hari. Jadi setelah 1 hari itu akan hilang ketika diteturin. Otomatis secara logika bahwa tersangka ini sebelum melakukan perbuatannya menggunakan atau dibawa pengaruh obat-obatan perlawan tersebut. Namun untuk narkotikanya sendiri, apakah ketika dilakukan penyelidikan, penggeledahan ini juga ditemukan barang-barang narkotika tersebut, Pak?
Menurut pengakuan dari tersangka ini, Sinte ini didapatkan dari Thailand. Cuman kita masih dalami lagi dan kita koordinasi dengan eh, Sat Narkoba Polresta Bogor Kota terkait apakah eh, Sinte ini didapat dari dalam negeri atau di luar negeri seperti yang dikatakan oleh tersangka. Baik, kalau tadi kita lihat juga ada informasi yang menyatakan bahwa supir juga sempat mengalami ancaman pembunuhan. Apakah ini benar, Pak? Ancaman ini juga diberikan kepada karyawan-karyawan lainnya? Eh, jadi tindak pidana atau kasus ini bisa terungkap karena yang pertama cepatnya laporan dari masyarakat, yaitu di sini supirnya, dan cepat tanggapnya kepolisian sektor di wilayah yang paling dekat dengan tindak pidana atau kasus ini. Nah, di sini saya dapat jelaskan bahwa bisa kaburnya si sopir ketika akan dianiaya atau akan diancam nyawanya oleh tersangka, itu dia menghalangi si tersangka untuk naik ke atas, ke lantai atas di pos satpam ini dengan menggunakan tangga. Nah, untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di rumah atau orang yang ada di sekitar rumah itu, selain memberitahukan WA kepada satpam yang shift pagi atau shift siangnya, kemudian dia melakukan membuat keributan seperti memecah kaca, kemudian melempar-lemparkan barang dari lantai 2 ke bawah, sehingga membuat keributan. Dan si tersangka pun akhirnya menyerah, masuk ke dalam rumah, dan si sopir lari ke polsek terdekat. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya Pak Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi, atas waktunya dan juga informasinya yang ternyata begitu jelas bagaimana kasus pembunuhan ini terjadi. Namun sebelum kita tutup, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat dan mendengarkan bagaimana kondisi terkini di TKP. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa. Silakan Kristanti dengan laporan Anda. Ya, baik Philip Mala dan juga pemirsa, tadi tentu kita sudah mendengar seperti apa keterangan sebelumnya yang disampaikan oleh ahli, yakni Profesor Heru Susetyo sebagai seorang pakar viktimologi. Dan mungkin kita bisa lanjutkan Philip dan juga Mala tadi, Pak Heru ya. Berdasarkan keterangan dari saksi ini memang ada ancaman kemudian yang diberikan oleh pelaku kepada saksi maupun kepada korban seperti itu ya. Dalam perspektif viktimologi, apakah ini yang dimaksud dengan relasi kuasa itu? Dan kemudian dalam situasi seperti ini, apakah artinya ini korban tidak berdaya atau bagaimana Pak? Benar, ini hampir semua korban, tidak semua, itu punya namanya victim vulnerability alias kerentanan korban. Rentan ini bisa karena usia masih muda, fisik lebih lemah, atau sekarang namanya secara sosial dan ekonomi lebih lemah ya. Nah, korban ini almarhum S ini mungkin secara fisik tidak lemah, umur pun bukan anak kecil, cuma dia rentan secara sosial ekonomi, yaitu karena dalam posisi sebagai orang yang dipekerjakan ya, sebagai security. Sementara dia berkonflik ataupun anak majikannya berkonflik dengan yang bersangkutan, sehingga sejak awal sudah tidak setara posisinya. Karena dia digaji oleh majikannya yang notabene adalah orang tua dari sang tersangka ya. Jadi kerentanan korban pertama karena dia adalah orang yang digaji oleh oleh ibu dari sang tersangka. Jadi secara sosial ekonomi tidak setara. Jadi dia tidak susah untuk melakukan suatu perlawanan, untuk melakukan suatu balik menyerang karena dia orang yang dipekerjakan. Jadi sudah rentan secara sosial ekonomi, itu jadi disebut dengan relasi kuasa. Jadi memang selalunya memang ada semacam victim vulnerability alias kerentanan korban karena istilahnya socially weak victim, korban yang remah secara sosial.
mungkin fisik tidak lemah, umur pun bukan orang yang tua ataupun bukan anak kecil, namun secara sosial dia lemah. Jadi kemampuan dia untuk fight back, untuk melawan juga secara sosial lemah karena dalam posisi sebagai orang yang dipekerjakan begitu. Jadi bisa melawan bisa sekali. Namun tentunya kemampuan finansial, alat yang digunakan, juga dukungan dari sosial pun lemah. Ini yang membuat dia dalam tanda kutip mudah jadi korban. Begitu. Oke. Pak, kalau tadi disebutkan juga, ini kan selain faktor sosial atau kemudian relasi yang timpang, ada juga faktor emosi. Kalau dibilang ini adalah akumulasi dari kekesalan oleh pelaku, apakah bisa kita bilang ini pembunuhan berencana? Tentunya kita menunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian. Apakah yang diterapkan pasal 338 pembunuhan tidak berencana, ataukah pembunuhan berencana pasal 340 ataupun pasal 351 terkait dengan penganiayaan yang berujung kepada kematian. Jadi kita tunggu saja apa dari pihak kepolisian. Tapi yang jelas kalau melihat durasinya atau timelinenya, kejadiannya ini mungkin kejadiannya malam tersebut, di pagi tersebut, namun emosi sang tersangka atau terduga itu sudah terbangun cukup lama ya. Jadi semacam kemarahan yang menggumpal, yang terbangun secara gradual, pelan-pelan, akhirnya menumpuk dan akhirnya dia membuncah di hari tersebut, di waktu tersebut, dan ini nanti tinggal investigasi pihak kepolisian terkait dengan cara melakukannya, kemudian alat yang digunakan, waktu yang dipilih itu membuktikan ini ada perencanaan ataukah spontan. Karena beda yang mana spontan, mana berencana, mana penganiayaan, itu semua juga ada dua hal. Apakah ada mens rea ya, ada niat atau ada sikap batin untuk memang membunuh, atau sikap batinnya ingin menganiaya, itu dua hal yang berbeda. Yang kedua ya tentunya actus reus ya, artinya tindakannya juga harus diperhatikan memang untuk membunuh atau untuk menganiaya atau sebab-sebab lain. Dan juga yang perlu diperhatikan bagaimana juga reaksi dan respon dari sang korban. Korban apakah melawan atau korban tidak melawan, korban ikut memprovokasi atau diam saja, juga bisa menentukan polisi untuk mengambil pensikapan terhadap kasus ini begitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Profesor Heru. Itu tadi dia sedikit perbincangan kami, pemirsa, wawancara kami bersama dengan Profesor Heru. Dialog tentang kasus yang terjadi pada Jumat kemarin. Untuk sementara demikian, saya kembalikan pada Anda di studio, Philip dan juga Mala.